Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dimana kita diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa menikmati kehidupan sampai hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah lama ya kita dak buat bahasan yang dimana memang admin minta maaf, dak jarang ikut diskusi kawan-kawan karena ada kesibukan juga terkadang, makanya admin terkadang nyimak saja kawan-kawan ada bahasan itu. Jadi admin baca-baca bahasan kawan-kawan yang menurut admin sangat menarik untuk dipelajari lagi. Terima kasih untuk kawan-kawan yang terkadang memberikan pendapatnya, pemikirannya di sini. Karena kita sama-sama tahu bahwasannya kita di sini semuanya belajar. Ini admin hanya ingin sedikit mengulas terkait tentang yang namanya sebuah akal. Jadi ini pembahasannya itu sebenarnya agak mirip-mirip dengan kemarin. Tapi pembahasan ini bisa direnungkan teman-temanku sekalian. Ada benang-benang merahnya juga. Sebenarnya ini sedikit sudah disinggung kemarin-kemarin. Jadi sesuatu benar dan salah itu sebenarnya bukan akal yang menempatkan posisi itu, akan tetapi rumusan dari kerangka sesuatu, setelah itu baru akal yang mencerna benar atau salah. Jadi bisa kita katakan adanya sebuah pemahaman, setelah pemahaman baru sesuatu itu bisa divonis masuk akal dan tidak masuk akal. Dan ini juga pernah admin katakan bahwasannya sesuatu yang kita kira tidak masuk akal itu bukan berarti salah, dan bukan berarti itu tidak ada. Yang dimana sesuatu itu masuk akal dan tidak masuk akal, benar dan salah itu sebenarnya dari pemahaman. Makanya pemahaman inilah yang admin sebut sebagai rumus dari sesuatu. Jadi kita itu bukan akal murni, akan tetapi pemahaman terlebih dahulu. Ini analogi ini pernah admin sampaikan sebelumnya. Kalau kita menggunakan akal murni tanpa pemahaman, maka jangankan agama, akan tetapi seluruh dari sesuatu yang kita lihat ini bisa jadi tidak masuk akal. Kita ambil contoh ilmu kedokteran lah. Karena mungkin saya tidak memiliki pemahaman tentang ilmu kedokteran, tapi saya berpikir, kenapa orang sakit, misalkan ada sakit kepala misalkan, tapi yang disuntik di pantat, ini kan tidak masuk akal. Kenapa tidak disuntik di kepalanya saja? Ini kan pikiran yang tidak memiliki dasar itu. Pertanyaan itu bisa ada, itu disebabkan karena tidak berdasar. Ya menurut saya tidak masuk akal gitu. Yang sakit kepala kok disuntik pantat, harusnya yang sakit itu yang disuntik supaya sembuh. Kan tetapi kerangka berpikir dari ilmu medis, ilmu kedokteran bukan seperti itu. Mungkin di pantat itu ada sel-sel atau bagaimana itu kan, yang dimana sel-sel itu mudah untuk mencerna obat atau mencerna dosis atau bagaimana, ya begitu dipelajari ternyata masuk akal saja kalau sakit kepala disuntiknya di pantat atau di biusnya tuh. Akhirnya masuk akal. Jadi artinya apa? Sesuatu itu bukan akal dulu yang memilah ini benar dan salah atau masuk akal dan tidak, itu bukan akal dulu, akan tetapi pemahaman dulu, rumus dulu. Jadi sebenarnya kita harus tahu, untuk memahami dan mempelajari sesuatu pentingnya yang namanya rumusnya dulu. Jadi kita tidak bisa memvonis semerta-merta sesuatu. Mungkin kita melihat ilmu astronomi, setelah itu ilmu ekonomi. Mungkin anak-anak yang
tidak menyukai matematika, dia berpikir kalau rumusan ilmu matematika itu tidak masuk akal karena dia tidak suka kan. Misalkan dia disuruh ngisi soal tentang aljabar misalkan, boro-boro mau aljabar misalkan, dia saja tidak ngerti dasar dari ilmu matematika seperti tambahan, kurangan, bagian. Dia tidak ngerti nih, kalian, tambahan, kurangan, bagian itu kan rumus dasar matematika. Terus langsung dikasih soal yang susah misalkan aljabar misalkan, apakah dia bisa paham itu? Dia berpikir pasti tidak masuk akal ini. Kan berarti itu bukan tidak masuk akal ilmu itu, akan tetapi akalmu yang tidak punya pemahaman tentang itu. Makanya isi dulu kepala kita dengan pemahaman. Sama dengan agama itu. Makanya pikiran manusia itu sebenarnya dalam. Pikiran manusia itu dalam sehingga dia bisa menyimpulkan adanya Tuhan di dunia. Ya, seperti pikiran yang mendalam dari manusia adalah asal usul manusia ini dari mana. Jadi manusia ini asal usulnya itu sebenarnya dari mana? Apakah manusia ini menciptakan dirinya sendiri atau bagaimana, itu kan jadi pertanyaan itu. Jadi dari sini kita akan mengambil kesimpulan bahwasannya ada sesuatu yang maha hidup yang menciptakan, dan itulah yang kita sebut Tuhan. Dan jika kita menolak adanya Tuhan, itu sebenarnya kita itu sudah menafikan akal kita sendiri. Contoh seperti pena, meskipun saya tidak pernah melihat pena, pena itu meskipun saya tidak pernah melihat siapa yang menciptakan pena, itu saya bisa berkesimpulan bahwasannya ada yang menciptakan pena. Ada yang menciptakan pena. Yang dimana meskipun saya tidak pernah melihat siapa yang menciptakan pena, saya percaya ada yang menciptakan. Nah, setelah itu kita mungkin berarah ke sesuatu hal yang besar, seperti meja. Meja itu saya tidak pernah lihat siapa yang menciptakan meja, tapi saya bisa percaya ada yang menciptakan meja. Meja itu ada yang menciptakan, meskipun saya tidak pernah melihat. Kita bawa lagi ke sesuatu yang lebih besar, rumah. Rumah ini ada yang menciptakan. Meskipun saya tidak pernah melihat siapa yang menciptakan, tapi saya yakin ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada hembusan angin yang meniupkan hembusan angin, setelah itu hujan membentuk genteng, setelah itu angin dingin membentuk menjadi jendela. Tidak ada. Nah, kita bawa ke sesuatu yang lebih besar lagi dari rumah. Apa itu? Alam semesta. Alam semesta indah. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, yang dimana mereka itu berjalan, kalau kata bahasa Al-Quran itu sesuai dengan garis edar mereka. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Supaya kita berpikir sebenarnya ada yang menciptakan ini, meskipun kita tidak pernah melihatnya. Dan entitas itulah yang kita sebut Tuhan. Jadi sebenarnya perdebatan tentang Tuhan itu sebenarnya itu ada dasarnya. Kita bisa percaya Tuhan dari situ sebenarnya. Nah, terkait siapa Tuhan itu sudah masuk beda lagi konteks. Makanya ada orang bertanya tentang terkait tentang kenapa agama itu banyak di dunia. Itu kan ada pertanyaan unik gitu. Menurut admin itu unik, bagus itu pertanyaan. Dan itu sebenarnya sudah dijelaskan itu di dalam Al-Quran. Dijelaskan juga oleh para ulama kita kenapa agama itu bisa banyak di dunia. Bahkan Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Kenapa bisa banyak agama itu banyak. Bisa kita ambil kesimpulan ya terkait tentang ini, kenapa agama itu bisa banyak. Mungkin kawan-kawan bisa nonton di penjelasan admin itu di channel Kenyataan Hidup 22, itu ada terkait tentang mengenal agama di dunia itu ada admin jelaskan tentang kenapa agama itu bisa banyak. Itu admin ambil dari penjelasan dalam Al-Quran, itu dijelaskan juga. Coba kalian tanya orang-orang di luar Islam misalnya, kenapa agama itu banyak?
Pasti mereka akan menjawab ya karena ini karena Tuhan itu menciptakan banyak agama supaya kita bisa mengenal satu sama lain. Nah, kalau seperti itu berarti semua agama itu benar deh. Nah, setelah itu kalau ada orang yang mengaku-ngaku setelah itu membuat agama baru, itu bagaimana? Setelah itu dia punya banyak pengikut yang dibawa-bawanya itu bagaimana? Padahal agama itu dibuat oleh manusia. Itu kan jawaban yang tidak logis. Cobalah kalian tanya orang-orang yang di luar Islam, misalkan, kenapa agama itu banyak? Pasti jawabannya seperti itu. Tapi Islam tidak demikian menjawabnya seperti itu. Nah, jawabannya bagaimana bisa agama itu bisa banyak? Bisa. Nanti kawan-kawan bisalah dicek lah video yang admin buat itu. Kalau ada yang tidak paham juga boleh nanti tanya saja dengan admin. Nah, terkait tentang itu artinya apa? Orang bisa menyimpulkan bahwasanya adanya Tuhan itu sebenarnya mereka berpikir secara dasar. Jadi tidak betul kalau ada orang mengatakan orang percaya Tuhan itu tahayul begini-begini, itu mereka itu sebenarnya tidak bisa membuktikan. Kita bisa mengetahui Tuhan itu ada ya dari ciptaan ini tadi, bahwasanya Tuhan itu ada. Akan tetapi ateis dan agnostik itu terkadang mereka berpikirnya tidak berdasar. Mereka langsung berpikir secara, kalau kita katakan secara raja terakhir lah. Jika Tuhan itu ada, kenapa ada kezoliman, ada kemiskinan, ada begini-begini? Itu kan pertanyaan itu. Ada ketidakadilan jika Tuhan itu ada begini-begini. Itu jawabannya singkat, itu karena kehendak Tuhan gitu. Itu bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Itu kembali lagi ke kehendak Tuhan itu sendiri, mau atau tidak gitu. Tuhan bisa saja membuat dunia ini semua orang baik, semua orang jahat, itu kehendak Tuhan gitu. Bukan berarti itu menafikan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Jika kita ingin menafikan Tuhan itu tidak ada, kita harus berpikir dulu asal-usul kita ini dari mana. Dan itu orang-orang ateis dan agnostik tidak bisa jawab itu sebenarnya. Makanya berpikir juga, kita admin balikan kembali ke apa yang admin katakan tadi, ya kita harus berpikir itu juga berdasar juga. Makanya admin katakan dengan kawan-kawan, terkadang jika engkau temukan sesuatu itu tidak masuk akal, jangan tiba-tiba kita tuh memvonis itu masuk akal dan tidak masuk akal. Pelajari dulu, dalami terlebih dahulu. Jika engkau sudah pelajari lebih dalam ternyata masih ada keganjilan, nah itu berarti memang ada yang salah dari dasarnya. Karena filsafat itu kalau katanya Rocky Gerung kan membongkar dasar kan kalau katanya Rocky Gerung. Ternyata kamu selidik dasarnya, ternyata itu bukan dasarnya. Nah, ternyata itu bukan akarnya itu kan. Nah, jadi filsafat itu seperti itu sebenarnya kan kawan-kawan sekalian. Oke, sekian untuk penjelasan admin pada hari ini. Saya kira cukup. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kalau kawan-kawan ingin menambahkan atau menyanggah atau membagikan pendapatnya juga boleh di sini. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.